Saya mau sampaikan bahwasanya saya Alfred Pabika. Saya yang selama ini mendorong terkait dengan kasus korupsi Pak Johannes Leto. Persoalan apakah ada orang yang kemudian mendorong saya untuk mendukung kasus Johannes Leto? Memang saya rasa bahwasanya kasus Johannes Leto ini ada politisasi kepentingan antara ini. Tapi tentu itu tidak mungkin saya mengatakannya bahwa siapa yang di belakang saya, siapa yang ini di belakang ini, karena itu tujuan kami di sini untuk kemudian biar bagaimana pilkada di Kabupaten Mimika itu berjalan damai. Kami pada malam hari ini sebagai pemuda, masyarakat, dan milenial, kami ingin menyampaikan sekaligus pernyataan dan menjadi poin-poin kami sesuai dengan kampanye-kampanye dari tiga paslon yang sudah berjalan, dengan serta dengan debat-debat yang sudah berjalan, sehingga pada malam hari ini dengan berakhirnya kampanye terakhir di Kabupaten Mimika, kami putuskan dan kami mendukung penuh pasangan Johannes Leto dan Immanuel Kemong. Apa yang menjadi poin-poin kita, pertimbangan kita itu sesuai dengan apa yang sudah kami ikuti dari kampanye dan debat-debat dari awal. Dan ini yang menjadi poin-poin kita yang kemudian akan saya sampaikan di tempat ini, yaitu dari poin-poin yang kami pertimbangkan sesuai dengan pasangan Joel, itu satu, pasangan Joel memiliki adalah seorang birokrat yang berpengalaman. Yang kedua, pasangan Joel adalah dalam janji kampanyenya yang lebih realistis dan sesuai dengan kondisi kebutuhan daerah siswa di Kabupaten Mimika. Yang ketiga, sangat memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan yang kami ikuti selama ini. Nah, yang keempat, pemimpin yang transparan dan akuntabel. Itu yang menjadi pertimbangan. Yang kelima adalah sangat mendalam memahami tentang isu lokal seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat. Yang poin yang keenam adalah begitupun terkait dengan penilaian kami terhadap wakil, yaitu Immanuel Kemong, terhadap calon wakil bupati yang begitu banyak melahirkan anak-anak Papua yang berprestasi di dunia pendidikan. Dilihat dari pengalaman Pak Immanuel Kemong selama ini menjadi guru dan dalam berprosesnya itu sudah melahirkan anak-anak muda di Papua. Sehingga ini yang menjadi penilaian kami, ini yang menjadi poin kami memutuskan untuk mendukung penuh pasangan Joel menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Mimika 2024 dan 2029. Dengan kampanye-kampanye yang sudah berjalan dan debat-debat ini kami memutuskan itu. Sekaligus juga kami mau mengajak masyarakat Mimika dengan isu-isu. Kami sudah tinggal menunggu 3 hari atau 4 hari untuk masa pencoblosan pada tanggal 27 nanti. Kami juga mau sekaligus mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara di Timika semua untuk menjaga bersama-sama agar pesta demokrasi yang kedua ini bisa berjalan dengan damai tanpa ada konflik sosial atau konflik horizontal yang kemudian timbul akibat daripada ujaran kebencian, hoax dan sebagainya. Kami mengajak masyarakat juga untuk pada saat tanggal 27 nanti bersama-sama datang ke TPS untuk memilih sesuai dengan hak demokrasi. Lalu kemudian terkait dengan proses hukum yang sempat diberitakan di beberapa media oleh oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap calon bupati Joel, yang dimana ini adalah sudah putusan ingkrah. Saya mau sampaikan bahwasanya saya Alfred Pabika, saya yang selama ini mendorong terkait dengan kasus korupsi Pak Johannes Leto dari Pengadilan Negeri 2AB, Kejaksaan Tinggi Papua sampai di putusan akhir di Mahkamah Agung. Hasilnya apa? Di putusan Mahkamah Agung itu memutuskan bahwasanya putusan kasasi itu Johannes Leto tidak bersalah. Itu sudah upaya akhir. Kalau mau melakukan upaya akhir lagi itu namanya peninjauan kembali. Kenapa saya selama ini mengkritisi atau kemudian mendorong supaya kasus korupsinya Johannes Leto? Nah, di sinilah kemudian saya mengenal, memahami Pak Johannes Leto. Pengalamannya dia di Kabupaten Mimika, dia seorang yang berpengalaman dalam birokrasi, seorang yang memiliki integritas, kapasitas untuk memimpin Kabupaten Mimika. Sehingga kami putuskan malam ini untuk kemudian mendukung pasangan Joel ini untuk memimpin Kabupaten Mimika dari 2024 sampai 2029 itu. Ini yang menjadi dasar pertimbangan kami. Ya, memang benar selama ini saya yang memang benar-benar aktif, dan kalau dilihat dari media-media bahkan bukan nama saya Alfred Pabika, itu kalian akan menemukan bagaimana saya sangat fokus terkait dengan Kabupaten Mimika, terkait dengan bukan hanya di Mimika saja tapi di Papua, terkait dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. Karena saya di Jakarta itu saya di LSM National Corruption Watch. Nah, persoalan apakah ada orang yang kemudian mendorong saya untuk mendukung kasus Johannes Leto? Memang saya rasa bahwasanya
kasus Johan Retop ini ada politisasi kepentingan antara ini. Tapi tentu itu tidak mungkin saya mengatakannya bahwa siapa yang di belakang saya, siapa yang di belakang sini, karena itu tujuan kami di sini untuk kemudian biar bagaimana pilkada di Kabupaten Mimik itu berjalan damai. Tapi yang pasti ada orang. Tapi dengan itu bahwa saya belajar bahwasanya sebenarnya Pak Johannes Retop tidak bersalah. Itu dibuktikan dengan putusan ingkrah dari Mahkamah Agung, dengan putusan kasasi bahwasanya dia tidak bersalah. Dengan itu dibuktikan juga bahwa selama ini saya mendorong dia, kemudian ketika dengan dukungan dari peraturan Mahkamah Agung itu kemudian saya memutuskan untuk mendukung Johannes Retop. Lalu pertanyaannya, siapa yang kemudian, apakah ada orang yang kemudian mendukung saya? Tentu ada. Terlepas walaupun saya ikut LSM anti rasuah, tapi tentu saja ada kepentingan politik yang kemudian mendorong kenapa saya mendorong kasus korupsinya Johannes Retop. Tapi sebagaimana pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Namun melalui proses hukum yang kemudian dilalui Pak Johannes Retop, melalui putusan ingkrah Mahkamah Agung itu bahwasanya dia tidak bersalah. Sehingga kita belajar bahwa Pak Johannes Retop benar-benar seorang putra asli Papua yang memang benar-benar ingin membangun Mimika. Sehingga kami memberikan dukungan kepada Pak Johannes Retop.